Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Saputra, mahasiswa BID 4 TKJMD Batch 9. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas besar bahasa C saya mengenai aplikasi chat sederhana antara server dan klien. Ya, memang ini nggak terlalu besar ya, sederhana saja. Baiklah, pertama yang kita butuhkan, karena kita membutuhkan nanti akan soket, IP address segala macam, kita harus mengikut netinet sama saya menggunakan NetBeans, tidak menggunakan Visual Studio lagi. Kenapa? Karena ketika saya menggunakan Visual Studio untuk soket gini, untuk aplikasi chat ini belum terlalu disediakan. Jadi kita menggunakan NetBeans, itu saya download lagi GCC compilernya untuk yang bahasa C. Jadi dia untuk memunculkan command line gitu, supaya untuk chat antara server sama klien. Nah, makanya itu saya menggunakan NetBeans. Terus kita balik lagi. Nah, kalau di Visual Studio ini nggak ada. Nah, ini saya belum tahu caranya, gimana cara mengimportnya untuk yang Visual Studio. Tapi kalau untuk yang NetBeans, kita tinggal tambahkan saja di toolsnya. Terus ada di plugins. Nanti ada untuk yang C++, untuk yang C ini yang udah saya download. Terus nah, itu memang agak ribet lagi ya, karena memang kemungkinan karena berbeda platformnya. Nah, ini ada yang diinstal. Nah, ini ada yang C dan C++. Itu nanti saya download lagi itu ya, apa namanya itu, G++ compiler untuk C++ sendiri atau C. Oke, kembali lagi saya menggunakan DDB, stdlib sama string-h biasa. Nah, ini saya define max 10 ini adalah untuk karakternya atau untuk berapa banyak yang bisa dikirim. Nah, ini port. Nah, karena saya masih manual untuk untuk port, penemuan port sama IP-nya saya menentukan sendiri. Ini portnya kenapa saya ambil 3454, ini karena supaya nggak ada yang pakai. Soalnya kan biasanya kalau kita pakai yang 8080 supaya kita 888 itu kan 8000, itu biasanya ada software lain yang suka pakai. Nah, jadi itu bisa bentrok gitu. Makanya kita ini bisa misalnya pakai yang 54.300, nah ini juga bisa. Nanti kita tinggal tentukan saja yang di kliennya. Nah, terus ini struct socket address stringnya. Jadi ini akan buat struct dibuat, nanti isinya akan dijelaskan lagi. Nah, ini ada sebuah fungsi void diisi. Jadi ini sebuah struct, isi adalah char, boolean, integer n sama for. Terus next, ini adalah zero buffnya, buffering untuk buffernya. Ini dia akan membaca soket yang ini untuk yang structnya, terus size buffnya. Nah, terus ini kita untuk menunggu dia dari klien kepada klien, maksudnya ini untuk ketika nanti chat nanti. Nah, ini untuk ketika dia mau keluar, dia kita melakukan tombol exit, maka servernya akan exit. Oke. Nah, ini tujuannya ini banyak yang dijalankan. Complete line stringnya sekolah, terus insert address jalan socket out internet string. Nah, ini untuk yang saya mencari membuat soket, membuka soket untuk kita jadikan buat software kita. Terus jika gagal, jika sebenarnya -1 atau tidak tercipta ya atau ini, maka dia akan subversion fail, terus dia langsung keluar. Nah, kalau lanjut, kalau ternyata berhasil, dia akan menuliskan soket berhasil diciptakan atau successfully created. Udah sama kayak gitu lagi, dia mencari code, dia menentukan code-nya sama address-nya sama yang sudah kita berikan kode server address-nya. Oh iya, itu saya untuk server address kita masih menggunakan
dia menangkap langsung. Ini karena ini localhost ya, jadi kita masih menggunakan localhost. Terus dia ngebin dulu di binnya, jadi yang soket sama server apakah bisa kayak itu. Kalau udah bisa, kalau dia akan print soket successfully binded. Ketika tidak bisa, dia akan memberikan listen fail. Lalu ketika udah bisa, nah baru dia servernya langsung listening. Dia listening, dia menunggukan kliennya. Jika ada klien, maka dia akan mengatakan servernya bisa menangkap kliennya. Jika tidak, server akan menolak klien, akan menolak, jadi nggak bisa connect gitu, terjadi kesalahan koneksi. Oke, nah di sini saya membuat flowchartnya, jadi seperti tugas yang ditugaskan ada notasi psikot, simbol flowchart, simbol keterangan. Pertama itu yaitu main, ini awal algoritma servernya. Lalu ini deklarasi start, alamat soket, membuka port soket yang akan digunakan ini. Lalu setelah itu dia akan langsung membaca seperti yang bilang tadi, komparasi. Dia akan membuka soket, menciptakan soket dulu yang akan digunakan. Jadi kalau tidak berhasil, dia akan mereset. Kalau berhasil, dia langsung bind antara soket dan server address. Jika berhasil, sudah sukses ya, dia akan langsung listen soketnya, lalu dia menunggu koneksi antara server ke klien. Jika dia menerima, maka mereka bisa mulai berkoneksi atau chat lah. Setelah itu, apabila di sini kalau server nggak ada, dia idle, dia menunggu klien yang dikoneksi. Setelah dikoneksi, baru dia bisa call output itu langsung dengan klien. Jika tidak, jika server dimatikan, maka dia akan langsung keluar. Kalau tidak, dia akan idle sambil menunggu kliennya. Kalau iya, dia akan langsung beraktif masuk. Oke, coba kita jalankan saja. Oke, nah ini yang dia pakai Cywin untuk compilernya. Nah ini kan dia berarti dia berhasil membuka soketnya, menciptakan soket. Setelah itu dia berhasil ngebind soket sama IP addressnya. Setelah itu dia langsung listening untuk menunggu kliennya apakah masuk atau tidak gitu. Oke, nah next kita akan menjelaskan sedikit tentang klien. Oke, kita kopikan dulu tadi. Oke, kita kliennya. Nah, portnya tadi udah kita ubah, mereka sama saja sama yang kayak di server tadi. Untuk include-nya saya masih menggunakan NetBeans untuk nanti compile-nya sama aja. Maksud dulu fungsi ini untuk yang start fungsinya, buatnya set IP-nya. Terus ini yang paling perbedaannya karena yang mengoneksi ke server, maka dia harus menentukan dulu IP address server. Nah di sini saya menggunakan localhost. Nah ini yang pertama ini soft address-nya, maka dia pertama itu dia akan listen dulu ke mencari IP-nya dulu. Setelah itu dia akan masuk ke soket. Setelah masuk soket, dia baru nyari, udah ketemu, udah ternyata server dibuka on, klien dibuka on, nah baru dia bisa jalan. Oke, nah ini untuk flowchart-nya dari yang klien itu hampir nggak berbeda jauh dengan yang server. Jadi oke, maka sebuah flowchart bisa dengan keterangan. Oke, awal algoritma klien di menu. Nah dia menciptakan deklarasi soket serta struct alamat nanti yang akan digunakan. Ini disamakan dengan yang server, jadi dia nggak ada konflik. Setelah itu, nah dia tadi kan kalau soket dia kalau si server membuka soket, dia menciptakan soket.
Nah dia si kliennya juga membuka soket dari yang port yang kita tentukan. Nah kalau dia ketemu, oke, nah terus dia mencari address dari server yang dibuka secara manual. Nah karena sini saya pakai localhost, dia ke localhost 127.1.0.1. Nah jika ketemu, oke, maka di bind, dia dikoneksi karena ini saya menggunakan TCP, jadi dia tetap berjalan koneksinya, nggak seperti UDP kan. UDP kan dia hanya menggrab saja terus menerima gitu. Nah kalau TCP itu dia langsung masih terkoneksi. Saya itu udah temukan IP-nya segala macam, udah jalan. Nah di sini baru kita mencari ke server. Setelah koneksi ke servernya, nah lalu akan tertuliskan yang mengirimkan pesan itu akan masukkan pesan gitu. Nah baru dia ngetik masukkan pesan. Kalau dia mengirim pesan, dia akan langsung terkirim ke server. Server juga akan menerima misalnya dari klien lalu dibalas. Oke, jadi ini komunikasi dua arah saja antara server dan klien. Oke, terus sebenarnya kelemahannya sendiri, kenapa salah satu kesalahan saya juga ya, saya lupa kalau situ nggak terlalu banyak buinya gitu, jadi ya tampilannya kurang menarik untuk ucapan. Seharusnya kan setting enak tuh kalau ada tampilan, jadi bisa button kayak gitu kan jadi lebih enak. Nah tapi ini mungkin untuk kalau kayak di luar kayak itu untuk klien ke server aja gitu kan, supaya gampang gitu si klien hubungi server dengan menggunakan command prompt aja gitu. Oke, nah, sama seperti ini dari server, dia masuk, dia terima, kalau dibalas, oke, klien bisa membalas lagi. Nah kalau dia mau keluar, tinggal si kliennya mengetikkan exit, maka otomatis dia akan langsung keluar. Oke, kita jalankan saja, kita mati jalankan server. Oke, karena server udah jalan tadi kan klien. Nah saat dijalankan, otomatis dia mencari portnya dulu, mencari IP address, mencari portnya dulu. Kalau udah terkoneksi, maka di server itu akan, nah setelah dapat tulisan server aset buat klien, karena si klien itu berhasil mengkoneksi ke server. Oke, kita coba saja chat. Nah di sini nggak ada notifnya kalau ada klik atau enggak, tapi di kliennya dia akan ada, di servernya dia akan ada tulisan selamat pagi dari klien. Terus kita kirim lagi pada klien gitu kan. Nah begitu selesai dia berbalas-balasan gitu. Nah memang ini masih sangat sederhana. Saya mohon maaf juga apabila masih punya kekurangan, namun saya rasa sudah istilahnya ya lumayan lah gitu buat dicoba sendiri. Oke, mungkin bisa, kita coba akses. Nah kalau dia coba akses, dia akan langsung keluar. Tuh, dia server sama klien langsung keluar langsung saja. Oke, mungkin ini saja. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.